Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Haris Sanjani dengan NIM 2309 1417 180 kelas A Prodi D4 Teknik Sipil angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Safa Dewi Abditya dengan NIM 2309 141 7125 kelas A dengan Prodi D4 Teknik Sipil angkatan 2023. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Salisa Nur Faizah, NIM 23091417 kelas A, Prodi D4 Teknik Sipil, angkatan 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tangguh Dabin Al-Ghani dengan NIM 230917141105 kelas A, Prodi D4 Teknik Sipil, Fakultas Vokasi, angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Fatur Rahman dengan NIM 23091417008 dari program studi D4 Teknik Sipil kelas A angkatan 2023. Oke, kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang literasi digital di perguruan tinggi dalam era evolusi industri 4.0. Untuk slide pertama bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, apa itu literasi? Menurut Paul Kilster, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas dan bisa diakses melalui piranti komputer. Menurut Douglas A. J. Bilshaw, 8 komponen yaitu kultural, kognitif, konstruksi, komunikatif, percaya diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya, menurut Bowden, literasi digital memiliki banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Selain itu, literasi digital juga bisa sebagai selayang pandang. Literasi tidak hanya sekedar bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, tetapi juga bagaimana budaya literasi dapat meningkatkan kemampuan berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga mampu memenangkan persaingan global. Selanjutnya, apa sih pentingnya literasi itu? Pertama, literasi digital merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi di dunia modern. Yang kedua, teknologi digital memungkinkan orang untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan keluarga dan teman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, literasi digital berarti dapat memproses berbagai informasi, dapat memahami pesan, dan berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam bentuk berbagai hal dan bentuk. Yang keempat, jika generasi muda kurang menguasai kompetensi digital, hal ini sangat beresiko bagi mereka untuk tersisih dalam persaingan, dalam memperoleh pekerjaan, berpartisipasi demokrasi, dan interaksi sosial. Berikut ini prinsip pengembangan literasi digital. Level pertama, digital competence, yaitu skill, konsep, attitude, dan lain sebagainya. Level kedua, digital usage, yaitu profesional atau disiplin application. Level ketiga, digital transformation, yaitu innovation atau creativity. Indikator literasi digital. Yang pertama, literasi digital di sekolah, yaitu berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, berbasis masyarakat. Yang kedua, literasi digital di masyarakat.
Yang pertama yaitu meningkatkan pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU ITE. Yang ketiga, meningkatkan angka ketersediaan akses dan penggunaan internet di suatu daerah. Literasi digital di keluarga yaitu yang pertama frekuensi membaca, kedua jumlah dan variasi bacaan, ketiga pemanfaatan media digital untuk kegiatan keluarga. Digital literasi skill ada 7 yaitu yang pertama coding, kedua collaboration, ketiga cloud software, keempat word processing software, kelima screencasting, keenam personal archiving, ketujuh information evolution, kedelapan use of media sosial. Learning pyramid ada 7 yaitu lecturing 5%, reading 10%, audio visual 20%, demonstration 30%, discussion group 50%, simulation 75%, direct purposeful experience 80%. Makna digital ekonomi yang pertama, kegiatan. Bentuk pelaksanaan kegiatan ekonomi dan bisnis melalui akses cepat, yaitu internet, dan jangkauan yang luas. Yang kedua, aktivitas. Kendala geografis, platform, jaringan kerja, data digital. Yang ketiga yaitu pilar. Software, internet, e-business, e-commerce. Bagaimanakah pembelajarannya? Yaitu ada ICT, entrepreneurship, e-commerce, electronic and online payment. Persepsi digital learning. Pembelajaran yang menggunakan internet atau web based, pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik atau electronic based. Mengenal pembelajaran digital. Pertama, assisted, based, blended, hybrid, e-learning, m-learning, VR learning, AR learning. Revolusi penting. 1. Perkembangan kurikulum. 2. Komputasi. 3. Internet. 4. Multimedia. 5. Biological networking. 6. Komunikasi pembelajaran. Era baru industrialisasi. Ancaman. Secara global, era digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025. Karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis, diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid sekolah dasar di dunia ini akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Peluangnya adalah era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Yang kedua, terdapat potensi pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliar metrik ton dari 3 industri. Elektronik 15,8 miliar, logistik 9,9 miliar, dan otomotif 540 miliar dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Fungsi ICT dalam pembelajaran. Yang pertama bisa berguna sebagai sistem pembelajaran seperti e-learning, online learning, MOOCs, virtual learning, open distance learning sebagai media pembelajaran, yaitu multimedia presentasi, alat bantu atau teaching aids, individual learning, simulator, 2D, 3D, dan
4D, media, video animasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai sumber belajar seperti e-book, e-journals, ensiklopedia online, digital materials, dan infografis digital, dan lain-lain. Berikutnya ialah faktor-faktor pendukung terhadap inovasi pembelajaran ICT. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi, komputer, digital, dan mobile device. Contohnya yaitu smartphone, high speed, multimedia tools. Yang kedua, framework pembelajaran abad ke-21, media teknologi. Contohnya, digital literasi, kolaborasi, inovasi, dan ICT skill. Yang ketiga, momentum generasi milenial, generasi digital native, dan alpha gen. Contohnya, 18,4% pengguna internet usia 10 hingga 24 tahun. Untuk 29,4% usia 35 sampai 40 tahun. Dan yang keempat adalah dukungan kebijakan pemerintah integrasi ICT dalam pendidikan. Contohnya yaitu pendidikan jarak jauh dengan ICT, UNBK, CAT, PPDB online, dan Dapodik. Tantangan terhadap inovasi pembelajaran. Yang pertama, ketersediaan infrastruktur TIK atau ICT, contohnya ialah hardware, software, dan data center. Yang kedua, adanya kebijakan dari pimpinan lembaga, contohnya program ICT masuk ke dalam Renstra atau RKS. Yang ketiga, perlunya meningkatkan kompetensi muda, contohnya workshop, training, IHT, seminar, magang, pekerti atau AA. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak atau tools yang relevan. Contohnya, aplikasi pendukung akademik dan aplikasi pendukung pembelajaran. Lanjut. Modus pembelajaran ICT ada dua. Yang pertama, separated. ICT dimunculkan sebagai MK tersendiri seperti pengantar digital, pembelajaran, dosen harus mengajarkannya tersendiri. Yang kedua, integrated. ICT terintegrasi pada setiap MK. Dosen tidak perlu mengajarkan tersendiri MK yang berhubungan dengan pemanfaatan ICT. Cara menguasai ICT. Yang pertama, dapat dengan mengikuti workshop dan pelatihan ICT. Yang kedua, bisa dengan belajar mandiri melalui fasilitas internet. Yang ketiga, dengan magang ICT pada lembaga profesional. Lalu yang terakhir, bisa juga belajar dari buku. Lalu, proses mengembangkan inovasi pembelajaran. Yang pertama, dengan memikirkan ide kreatif, baik media, metode, alat peraga, sistem model, maupun aplikasi. Yang kedua, dengan mendesain model yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Yang ketiga, produksi model inovasi. Perlu adanya kolaborasi yang mengutamakan aspek profesionalisme. Lalu yang keempat, difusi model inovasi. Yang keempat, difusi model inovasi, yaitu dengan uji coba model, tryout, uji petik, dan UAE model ke user dan expert. Yang kelima, diseminasi model, yaitu penyebarluasan model melalui publikasi ilmiah, mengajar di kelas dan seminar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.